Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, ada beberapa hal yang harus kita pahami dan ini sangatlah penting bagi suami dan istri. Ketika melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri, maka ada satu riwayat atau satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu wa yusalla rak'ataini wa sallatal ghadah wa la arahu yukhdishu wudu'an ba'da al-ghusli. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mandi kemudian melakukan salat 2 rakaat dan salat subuh. Dan aku tidak melihatnya memperbarui wudu'nya setelah mandi. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami bahwa ketika kita berhubungan suami istri, maka dianjurkan berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian mandi junub atau mandi janabah. Yang menjadi pertanyaan dan persoalannya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat daripada mandi janabah? Nawaitu gusla asrafil asgari hadasil akbar lillahi ta'ala. Sekali lagi kita ulang. Nawaitul gusla li'raf'il hadasil asgari hadasil akbar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi junub, mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi mengatakan, janganlah seseorang ketika bangun tidur dia memasukkan tangannya ke bejana atau ke tempat air. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Mengapa Rasulullah mengatakan iza stayqaza ahadum min naumihi fala yaqmis yadahu fil ina'i hatta yaqshilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang bangun tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sampai dia membasuh tangannya 3 kali. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi ingin memberikan pesan penting kepada kita ketika kita bangun dari tidur atau setelah kita melakukan hubungan suami istri di malam harinya, lalu kemudian terbangun sekitar jam 4, jangan langsung kita memasukkan tangan kita ke bejana atau mengambil sesuatu, menyentuh sesuatu, karena kita tidak tahu singgah di hotel mana tangan kita, singgah di warung mana tangan kita. Oleh sebab itu, maka yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangan, membasuh tangan 3 kali. Lebih afdal lagi pakai sabun, lebih afdal lagi pakai sabun cuci tangan. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan tangannya semalam. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini mengenai tentang hukum-hukum mandi janabah, mandi junub, dan apa saja hal-hal yang harus kita ketahui tentang perkara-perkara apa yang harus kita lakukan setelah mandi junub atau setelah berhubungan suami istri kemudian bangun daripada malam harinya, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi satu amal jariah untuk kita semua dan ilmu, dan menjadikan kita lebih paham kepada ilmu-ilmu dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tafaquni fid din, Allahumma tafaquni fid din, Allahumma tafaqu fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita atas agamanya. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi dinik ala ta'atik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.